hari ini karena ini akhir pekan. Nah, aku sama temanku, Halo. kita mau menanam dan juga belajar tentang tumbuhan. Wah, seru banget ya. Ini nih Kak Brian, kita hari ini menanam apa ya? Oh iya, hari ini kita punya biji popi. Kopi? Namanya popi. Oke. Ini kita punya benih dari bayam. Nah, bayam ini namanya bayam popi ternyata, bukan popai. Oh, ini mereknya Kak, Popi. Jenis bayamnya, Oh, jenis bayam popi. ada. Gitu. Bayam tuh ada jenisnya ya. Benar. Oh. Nah, ini kita mau menyemai benih bayam hari ini. Kemudian selanjutnya kita juga punya nih, tadi kita habis masak-masak, kemudian kita punya sisa dari daun bawang. Nah, daripada kita beli-beli terus kan Kak, Iya. kita tanam juga nih sisa dari daun Wah, bawang. menarik ini. banget ya, ternyata kita bisa nanam daun bawang. Iya. Sisa lagi. Kita harus memanfaatkan Iya. ini gitu. Oke. Jadi pertama kita mau ngapain dulu nih Kak? Kita rencananya mau nanam si bayam popi ini. Oke, apa aja ini yang kita butuhkan untuk menanam bayam popi? Oke, yang pertama kita punya benih atau biji bayam popi atau apapun sih sebenarnya kalau kalian punya Jadi slice boleh? boleh. Oke. Kalian bisa, misal kalian mau nanam kangkung juga boleh. Gitu. Oh, iya. Tapi kali ini kita punyanya dari biji bayam popi. Oke, apa aja yang kita butuhkan selain biji Selain bayam biji popi? bayam, kemudian kita butuh tempat untuk menyemai. Nah, tempatnya ini boleh apa aja Kak? Terserah. Selanjutnya kemudian kalau tumbuhan itu kan pasti dia butuh suatu media untuk menanam gitu. Oke. Nah, kita pakai media tisu atau kalian misalnya punya kapas, kalian bisa menggunakan kapas. Kapas untuk makeup remover? Iya, boleh, Oh, boleh. boleh banget. Just pakai apa aja yang ada di rumah kalian yang menyerap air gitu. Mudah sekali ya ternyata. Sangat mudah. Selanjutnya bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah air. Nah, ini kita butuh air karena tanaman itu dia membutuhkan air untuk berfotosintesis agar dia bisa bertumbuh dan juga berkembang. Nah, Pertama kita apa dulu nih? nah ini gampang banget nih Kak. Kalau kita mau menyemai biji atau benih, kita siapin dulu nih medianya berupa tisu. Nah, tisu ini fungsinya dia untuk menahan air, jadi biar airnya itu tidak cepat menguap dan juga awet. Gitu. Jadi agar tetap basah agar ya. tetap basah. Iya. Gitu. Kemudian kita tuangin nih Kak airnya Airnya seberapa banyak Kak Sabrina? secukupnya aja sampai si tisunya ini basah Kak. Oke. Oke, kita tunjukin di kamera. Ya Nah, ini ya itu. teman-teman, sampai basah semua ya Iya, Kak. biar merata. Kemudian mungkin Kak Gisel bisa nuangin bijinya ke atas. Berapa Medianya banyak sudah- nih Kak? Terserah. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kita sesuaiin sama besar tempatnya. Gitu. Wow, banyak Wah, banyak kan? Oke, apa kita ratain, Wah, teman-teman. bijinya kecil-kecil banget ternyata banget. teman-teman. Tuh. Wow, kecil-kecil banget. Kok bisa ya Kak biji kecil kayak gini jadi bayam yang besar? Iya Kak, karena dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, nah ini awalnya tuh dia cuma biji kecil biji kecil aja. Kemudian nanti setelah beberapa hari karena dia mendapatkan nutrisi dari air, nah dia akan menyerap tuh airnya, akan terserap oleh si biji-bijinya atau disebut dengan peristiwa imbibisi. Setelah itu Kak, setelah si airnya ini meresap, nanti dia akan pecah dan juga akan berkecambah. Setelah berkecambah. Nah, setelah berkecambah, nanti dia akan membentuk. Kalau kami pernah lihat jadi kecambah, itu kan dia Di soto. Iya, di soto. Dia benar-benar Soto kecambah. ya ada kecambah. Ada kecambah. Kalau itu dia pakai biji kacang hijau Oke. gitu. Nah, setelah waktu berkecambah itu kita akan melihat ada akarnya, cawan akar dan juga batangnya gitu Kak. Nah, itu karena dia melakukan pembelahan gitu. Jadi membentuk jaringan-jaringan tumbuhan seperti itu Iya, Kak. dia akan membentuk jaringan-jaringan serta organ-organnya. Kalau misal kita ingat-ingat nih Kak, kalau Kak misal tahu tumbuhan itu dia punya organ yang utama tuh ada 3. Yang pertama ada daun yang biasa kita lihat yang warna hijau kayak gini nih. Ya, Kemudian yang kedua organ utamanya adalah batang. Batang. Nah, Oke. setelah itu organ yang ketiga yaitu adalah akar, tapi tidak terlihat akarnya ini. Iya. Oke. Oh, kita punya akar nih, contoh akar. Ya, nih. contoh akar. Akar ini merupakan salah satu organ tumbuhan. Oh, jadi itu ya dimaksud Iya. organ ya Ah. Kak. Oh
Ya Kak Brin, ngomong-ngomong organ nih, kalau misalnya kayak daun, batang, dan akar, itu tersusun dari apa aja sih Kak? Nah, kalau organ daun, organ batang, dan juga akar itu tersusun dari jaringan. Tapi jaringan ini tuh nggak bisa kita lihat secara langsung. Kita kalau pengen lihat secara jelas, itu kita harus menggunakan mikroskop Kak Misel, jadi lebih jelas gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen lihat nih jaringan apa aja sih yang ada di batang itu, kita bisa membuat yang namanya preparat. Kemudian nanti kita lihat tuh di mikroskop, kelihatan tuh nanti ada macam-macam jaringan, banyak banget macam-macamnya. Oh, kayak gitu. Jadi, setiap tumbuhan itu berarti memiliki jaringan yang berbeda ya? Sebenarnya kalau pada setiap tumbuhan itu memiliki jaringan yang sama intinya. Nah, pada intinya itu memiliki jaringan yang sama. Tapi seperti orang nih, kayak misalnya nih Kak Misel punya sama-sama Kak Misel punya hidung, saya juga punya hidung, tapi tipenya berbeda, bentuknya berbeda. Tapi fungsinya sama. Iya, betul banget. Oke, ternyata Kayak seperti gitu. itu ya teman-teman ya. Oke Kak Misel mau tahu nggak jaringan apa aja sih yang ada di tumbuhan itu? Ya, mau tahu Oke. banget, ternyata nggak tahu pasti rasanya. Nah, jadi jaringan di tumbuhan itu pada intinya ada 2 jaringan teman-teman. Yang pertama ada yang namanya jaringan meristem. Yang kedua itu ada jaringan permanen atau kita juga bisa sebut dengan jaringan dewasa. Nah, kalau jaringan meristem ini Kak Misel, dia itu belum terdiferensiasi, dia tuh jaringan yang masih kecil, kayak masih bayi gitu kan. Masih kerja. Jadi dia belum terspesifikasi. Jadi belum jadi jaringan yang fungsinya itu khusus gitu. Tapi kalau jaringan yang dewasa, namanya orang dewasa, beda dong sama bayi. Kalau bayi ini masih bisa jadi apa aja kayak gitu. Bisa jadi dokter kemungkinan, atau bisa jadi guru, jadi pengusaha dan lain-lain. Tapi kalau orang dewasa pasti dia sudah punya spesifikasi. Misal pekerjaannya jadi guru, jadi dokter. Sudah punya kayak profesi gitu. ya, Iya, Kak? punya fungsi Baik, gitu. Mas. Nah, terus Kak Misal punya nggak sih tanaman di rumah gitu? Oh, kemarin nih Kak, wah aku jadi pengen cerita. Teman-teman ya, kemarin aku habis nanam bayam Kak. Oh, tanam bayam. Bukan. Ini ternyata kita tanam bayam. Habis nanam bayam. Aduh, cabe Kak. Oh. Di depan kamera jadi salah ngomong. Oke. Ini nih, cabenya nih Kak. cabe. Ada namanya. Apa nih namanya? Carolina. Carolina, Dan kasih nama. Iya, itu juga ada tanggal nanamnya nih. Ada tanggal 8 nanamnya. Agustus itu. Berarti kalau di tanaman cabai nih Kak, jaringannya menyusun tuh apa saja sih? Nah, oke. Tadi kita udah ngomong-ngomong tentang jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Yang pertama kita pengen ngomongin dulu nih jaringan meristem. Pasti Kak bisa dan juga teman-teman nanya-nanya nih, apa sih maksudnya jaringan meristem itu? Terus letaknya di mana gitu. Oke, Kak Misel. Jadi jaringan meristem itu ada 3 jenis. Beda-beda lagi. Yang pertama ada jaringan meristem apikal, yang kedua ada lateral, dan yang ketiga itu ada interkalar. Nah, coba kita tunjukin nih Kak Misel tumbuhan cabai kita. Oke. Yang pertama ada jaringan yang namanya jaringan apikal. Nah, jaringan apikal itu letaknya biasanya ada di pucuk-pucuk pada batang atau pada ujung-ujung akar, gitu Kak Misel. Iya, ini Kak Misel bisa lihat nih ada calon daun baru di sini. Oh, yang kecil. Iya, Yang tunas. iya, calon tunas ini kecil. Ya. Nah, itu dia di situ banyak terkandung jaringan meristem apikal, teman-teman. Sama seperti yang di akar. Iya. Nah, fungsi dari jaringan meristem apikal ini dia fungsinya untuk membuat tumbuhan ini semakin panjang gitu. Jadi batangnya semakin panjang, kemudian Akarnya semakin panjang juga. betul. Iya. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih Kak Misel, ini batang cabenya masih kecil, tapi Iya. nanti beberapa bulan lagi dia batangnya akan lebih lebar Kak Misel. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena si batang tumbuhan ini dia memiliki yang namanya meristem lateral Kak Misel. Oh. Nah, meristem lateral ini dia nanti bisa membelah gitu teman-teman. Jadi ketika dia membelah dia akan semakin membesar gitu. Nah, dia membuat si batang tumbuhan ini semakin hari semakin lebar. Besar karena jaringan itu. Iya. Yang terakhir Kak, Nah, yang ketiga ada jaringan meristem interkalar. Nah, dia ini biasanya terdapat di ruas-ruas batang. Contohnya pada tanaman bambu atau tumbuhan bambu. Nah, dia tuh punya jaringan interkalar di antara ruas-ruas batang. oh jadi khusus untuk tumbuhan yang memiliki ruas-ruas ya Kak. Kalau cabai aku ini nggak punya ya. Nah, kalau cabai ini dia mungkin ada di sini di dekat di antara ruas-ruas misalnya nih di sini. Nah, dia juga untuk memperpanjang batang Ruasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi kita udah habis selesai menyemai biji cabai, kemudian kita mau tanam ini sisa dari daun bawang ya. Biasa kita masak omelet.
teman-teman habis masak omelet, batang bawangnya ini jangan dibuang, tapi bisa ditanam dan bisa jadi numbuh tumbuhan yang baru lagi gitu. Oh, jadi besok kalau kita bikin omelet lagi kita tinggal potong aja gitu. Oke. Nah, yang kita butuhin yang pertama ada nih sisa dari daun bawang. Kemudian kita butuh pot atau tempat apapun yang bisa kira-kira tuh bisa buat menanam gitu Pak. Jadi menanam itu sebenarnya nggak sulit karena kita bisa menggunakan bahan-bahan dan juga alat-alat yang ada di rumah. Terus mudah banget. Terus medianya untuk menanam si daun bawang ini, kalau misalnya di rumah kalian itu misal nih punya tanah, kemudian ada media tanam atau pupuk kompos, nah kalian bisa menggunakan ini. Nah, tapi kalau misalnya Pak Misel di rumah nggak ada tanah atau nggak ada media tanam, Pak Misel juga bisa pakai air aja. Oh, jadi mudah banget ya, nggak usah repot kalau nggak ada tanah bisa pakai air. Iya, benar banget Kak Misel. Kalau pakai air kita hanya air saja atau dicampur? Nah, kalau yang menggunakan air itu sebenarnya bisa pakai air aja gitu. Tapi kalau misal Kak Misel pengennya nih tumbuhnya lebih cepet gitu, Kak Misel bisa nambahin nutrisi berupa pupuk. Pupuknya itu nanti dilarutin dulu Kak. Oh, jadi airnya dicampur dengan pupuk. Bisa. Oke. Nah, terus Kak Misel caranya gampang banget buat nanam si daun bawang ini. Pertama kita bersihin dulu. Aku bantu potong ya, Kak. Mau gini ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi bisa juga sih. Wah, dalamnya ada bisa. Tapi ini akarnya sedikit nih, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa Kak Misel. Karena si tumbuhan ini, jaringan-jaringannya itu memiliki kemampuan yang namanya kemampuan totipotensi kan. Oh, apa itu totipotensi? Nah, kemampuan totipotensi itu teman-teman itu adalah kemampuan dari jaringan tumbuhan, dia bisa memperbanyak jaringannya sendiri gitu sampai dia bisa menumbuhkan organ-organnya secara utuh lagi. Jadi kalau kalian cuma nanam sebagian aja, nanti dia bisa jadi utuh lagi gitu teman-teman. Gak apa nih, walaupun cuma sedikit banget kayak gini, tapi tetap harus ada akarnya ya, Kak. Iya, karena kenapa sih Kak Misel kok kita nanamnya harus pakai akar? Karena di akar itu dia memiliki jaringan dewasa Kak Misel. Nah, jaringan dewasa yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi dan juga air dari tanah ini ke organ-organ tubuh. Ngomong-ngomong tentang jaringan dewasa, nah jadi itu misalnya tadi aku belum jelasin ya. Nah, jaringan dewasa itu ada macam-macam karena dia kan memiliki fungsi sendiri-sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di akar itu dia terdapat jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini dia kalau di tumbuhan itu ada dua jenis. Yang pertama ada jaringan phloem, yang kedua itu ada jaringan silem. Iya. Ya, aku ingat. Nah, teman-teman pasti ingat kan jaringan phloem dan juga silem. Nah, benar. Kalau silem itu Kak Misel yang mengangkat atau membawa air dan juga nutrisi dari tanah itu juga seluruh bagian tubuh. Jadi dari bawah ke atas. Iya, itu fungsi dari jaringan silem. Kemudian kalau jaringan phloem itu dia fungsinya mengantarkan hasil dari fotosintesis gitu Kak Misel menuju ke semua jaringan yang ada di tubuh tumbuhan. Fotosintesis terjadinya di daun ya, Kak? Iya, di daun. Berarti dari daun ini Ya, ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, Oke. Kemudian ngomong-ngomong soal fotosintesis, Kak Misel tahu nggak sih di mana terjadinya fotosintesis itu, peristiwa fotosintesis? Di jaringan apa? Tahu nggak? Kira-kira. Tahu deh. Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak? Oke, jadi ngomong-ngomong soal fotosintesis itu dilakukan di jaringan yang namanya jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini juga salah satu dari jaringan dewasa Kak. Ini jenis jaringan dewasa. Fungsinya salah satunya dia untuk tempat berfotosintesis. Itu teman-teman. Tadi kita udah belajar tentang jaringan pengangkut, jaringan parenkim. Kemudian kita pengen belajar tentang jaringan epidermis Kak. Oh, satu lagi nih, Nah, epidermis. epidermis itu ya jaringan yang melindungi si tumbuhan ini Kak. Misalnya nih pada daun ini, pada daun. Nah ini nih bagian luarnya, ini terdapat jaringan epidermis. Ini paling luar, Bagian bagian terluar. terluar. Dia fungsinya untuk melindungi organnya. Gitu. Nah misalnya nih jaringan epidermis itu juga macam-macam Kak. Misal pada kaktus atau pada tumbuhan-tumbuhan yang dia itu memiliki batang atau licin-licin kayak gitu loh Kak. Oh iya, kalau kaktus seperti ada lilin. Iya, Kak. betul. Itu tuh jaringan epidermis Iya, itu namanya.
jenis-jenis dari jaringan epidermis. Kemudian nanti ada juga yang bentuknya duri kayak gitu, dan macam-macam, ada filamen, kemudian ada macam-macam dia pokoknya gitu. Itu yang namanya jaringan penguat. Nah, karena dia tuh jaringan penguat, pasti dia kuat gitu. Iya, gitu kan? Jaringan penguat itu pasti strukturnya kuat. Nah, contohnya nih pada jaringan penguat ini ada pada batok kelapa. Oh iya, dia kan dia keras ya. banget tuh Keras. dia. Nah, di batok kelapa itu terdapat suatu jaringan yang namanya jaringan sklerenkin, Kak. Nah, sklerenkin ini salah satu contoh dari jaringan penguat. Karena jaringan penguat itu ada dua, yang pertama sklerenkin dan juga yang kedua itu kolenkin. Kalau di batok kelapa itu ada jaringan sklerenkin. Kalau jaringan kolenkin itu gimana, Kak? Oke, kalau jaringan kolenkin itu karena dia fungsinya penguat, dia itu menguatkan pada tumbuhan-tumbuhan yang masih kecil, kemudian tumbuhan yang dia biasanya basah. Nah, pada tumbuhan-tumbuhan basah, misalnya ini kayak gini, ini kan dia basah nih batangnya. Nah, itu dia ada jaringan kolenkinnya. Jaringan kolenkin ini terletak biasanya di bawah jaringan epidermis. Oh, berarti epidermis dulu nih paling luas, setelah itu jaringan penguat. Iya, biar dia Oke. kuat karena dia masih kecil, dia butuh sesuatu yang menahan. Oke. Menarik ya Iya. ternyata. Nah, hari ini Kak, kita udah nanam menyemai biji bawang saya. Kemudian kita menanam ini apa nih? Daun bawang. Dan juga Kak, misal membawa Cabai Carolina. siomanya udah lewat tapi cabenya belum berbuah kan? Oh iya, aduh gimana ini? Aduh, kita harus tunggu lagi nih, masih lama sampai ini si daun bawang dan juga cabenya udah berbuah. Kita nanti masak-masak baru. Iya, siap. Bikin omelet kalau Iya. pengen ke siomay. Banget pakai cabe. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton kita. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Oke, thank you.